Pemirsa, pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL menyatakan prajurit TNI yang gugur di Lebanon bertambah menjadi total 4 orang pada Jumat 24 April 2026. UNIFIL mengumumkan Kopral Riko Pramudia, prajurit yang terluka dalam serangan pada 29 Maret lalu, meninggal dunia di rumah sakit. Kopral Riko Pramudia, prajurit TNI di Lebanon Selatan, gugur akibat ledakan proyektil yang menghantam pangkalan tempat ia bertugas di Ajid Al-Qusair. Riko sebelumnya telah dirawat selama hampir sebulan di Rumah Sakit Beirut, Lebanon. UNIFIL menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga dan sahabat dari Kopral Riko Pramudia serta kepada TNI, pemerintah dan rakyat Indonesia atas gugurnya Kopral Riko. UNIFIL menuntut semua pihak untuk menghormati hukum internasional dan keberadaan pasukan penjaga perdamaian. UNIFIL menegaskan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Saat ini pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan UNIFIL, pemerintah Lebanon, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk proses pemulangan jenazah yang dilakukan dengan penuh penghormatan. Indonesia juga mendesak PBB untuk melakukan investigasi menyeluruh serta mengevaluasi keamanan personil pasukan perdamaian. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Praka Riko Pramudia, prajurit Indonesia yang bertugas dalam misi perdamaian UNIFIL yang mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Ajid Al-Qusair pada 29 Maret 2026. Sejak insiden tersebut, pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan UNIFIL, pemerintah Lebanon, serta tim medis di Beirut telah memastikan upaya medis yang optimal dan terbaik. Berbagai langkah medis telah diupayakan, namun akibat kondisi luka yang cukup berat, nyawa almarhum tidak dapat diselamatkan. Pemerintah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Sementara itu, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stepan Chudere menyampaikan duka atas meninggalnya seorang penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di misi UNIFIL di Lebanon Selatan. PBB menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat diterima dan berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan berat. Requested that the relevant parties ensure these cases are investigated and where appropriate prosecuted by national authorities in order to bring the perpetrators to justice and ensure accountability. Attacks against UN peacekeepers may constitute war crimes under international law. Sebelum Kopral Riko, terdapat 3 prajurit TNI yang lebih dulu gugur akibat serangan Israel. Mereka adalah Kopda Anumerta Faisal Ramadan yang gugur pada 29 Maret 2026, serta Mayor Infanteri Anumerta Sulmi Aditya Iskandar dan Serka Anumerta Muhammad Nur Ihwan yang gugur pada 30 Maret 2026. Ketiganya telah dimakamkan di 3 Taman Makam Pahlawan di Bandung, Jawa Barat, di Magelang, Jawa Tengah, serta di Kulon Progo, Yogyakarta pada 5 April 2026. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, duka kembali menyelimuti Indonesia setelah satu lagi prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian dunia di Lebanon. Prajurit kontingen Garuda yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL menjadi korban dalam serangan yang terjadi di wilayah Lebanon Selatan. Konflik yang terus memanas antara Israel dan juga kelompok Hizbullah turut menyeret pasukan penjaga perdamaian termasuk prajurit Indonesia. Dan saat ini pemirsa, kami hadirkan informasi terkait fakta-fakta di lapangan dalam segmen Fact Check Metro Siang berikut ini. Pemirsa, prajurit TNI yang gugur dalam pasukan UNIFIL, ia adalah prajurit kepala atau Praka Riko Pramudia. Ia berasal dari Matra TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam kontingen Garuda UNIFIL atau Konga UNIFIL. Praka Riko sebelumnya mengalami luka serius akibat serangan yang terjadi pada 29 Maret 2026 lalu di Lebanon Selatan, di mana serangan tersebut diketahui merupakan bagian dari eskalasi konflik di wilayah perbatasan antara Israel dan juga Lebanon yang sebetulnya saling serang ini melibatkan Israel dan juga kelompok Hizbullah.
Setelah menjalani perawatan secara intensif selama hampir 1 bulan terakhir ini, kondisi dari Prakar Riko terus menurun hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia di dalam perawatan medis pada tanggal 24 April 2026. Kepergian dari Prakar Riko tentunya menambah daftar panjang prajurit Indonesia yang gugur dalam misi perdamaian dunia, sekaligus menjadi pengingat akan besarnya sebetulnya risiko yang dihadapi oleh pasukan Garuda di daerah-daerah konflik. Dan kita lihat sebelumnya pemirsa, ini terdapat rentetan insiden yang menimpa pasukan UNIFIL terjadi dalam waktu yang berdekatan. Tepatnya pada akhir Maret lalu, yaitu di 29 Maret dan juga 30 Maret 2026. Saat itu di tanggal 29 terjadi serangan di markas UNIFIL, tepatnya di wilayah Acid Al-Qusair, Lebanon Selatan, di mana berdasarkan temuan dari penyelidikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, proyektil yang digunakan dalam serangan tersebut ini diindikasikan adalah milik dari pasukan pertahanan Israel. Dan dalam insiden di tanggal 29 Maret ini pemirsa, Prakar Riko ini menjadi salah satu korban yang mengalami luka berat. Dan juga di tanggal 29 ini terdapat 1 prajurit TNI lainnya yang dilaporkan gugur di tempat. Selanjutnya pemirsa, di tanggal 30 Maret 2026 terjadi ledakan yang menghantam konvoi logistik UNIFIL di Lebanon Selatan. Hasil investigasi awal dari PBB menemukan adanya bom rakitan yang diduga dipasang oleh kelompok Hizbullah di titik insiden ini. Dan ledakan tersebut menyebabkan ada 2 prajurit TNI yang gugur serta sejumlah personil TNI lainnya yang mengalami luka-luka. Nah, dari rentetan kejadian ini total ada 4 prajurit sudah dari Indonesia yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon dan menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu insiden yang paling mematikan bagi kontingen Garuda dalam beberapa waktu terakhir. Dan menanggapi peristiwa ini pemirsa, tentunya sudah ada desakan ataupun evaluasi dari berbagai pihak di dalam negeri, dan respons dari TNI ini diwakili oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono menegaskan bahwa komitmen TNI akan terus melaksanakan misi perdamaian dunia. Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono juga mengatakan bahwa TNI berkomitmen melaksanakan misi perdamaian secara profesional, penuh dengan tanggung jawab dan tetap mengutamakan keselamatan dari prajurit TNI serta menjaga kehormatan bangsa di tingkat internasional. Pernyataan ini juga sekaligus menegaskan bahwa meskipun memang ada risiko yang dihadapi dan sangat besar risikonya, Indonesia akan terus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia sesuai dengan amanat konstitusi. Sementara itu pemirsa, dari pihak Kementerian Luar Negeri, seperti yang tadi di berita sebelumnya kita sudah dengarkan bahwa Kemlu Republik Indonesia menyampaikan sikap resminya, dan dalam pernyataannya Kementerian Luar Negeri menegaskan Indonesia mengutuk keras serangan yang menyebabkan gugurnya prajurit penjaga perdamaian. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mengutuk keras serangan dari Israel yang menyebabkan gugurnya peacekeepers dari Indonesia, di mana serangan terhadap personil pemelihara perdamaian atau peacekeepers ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pernyataan ini juga menegaskan posisi Indonesia yang konsisten untuk terus mendukung penegakan hukum internasional dan perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian di bawah naungan PBB. Lantas bagaimana respons dari PBB? PBB melalui sejumlah pimpinannya ini sudah menyampaikan turut berbelasungkawa yang secara mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL. Dan dalam laporan terbaru disebutkan bahwa sebetulnya total ada 6 personil UNIFIL yang telah tewas dalam rangkaian insiden terbaru atau baru-baru ini. 4 diantaranya adalah dari Indonesia. Dan bukan hanya korban tewas tetapi juga ada sejumlah pasukan yang alami luka-luka. PBB juga menyerukan agar seluruh pihak termasuk Israel dan juga kelompok Hizbullah untuk segera menghentikan serangan-serangan. Apalagi kita tahu saat ini sedang disepakati gencatan senjata antara kedua belah pihak. Seruan ini juga disampaikan mengingat situasi keamanan di Lebanon Selatan yang semakin memburuk dan berisiko untuk menyeret lebih banyak lagi korban termasuk dari kalangan sipil dan juga pasukan penjaga perdamaian. PBB juga menegaskan adanya perlindungan terhadap personil UNIFIL. Ini menjadi kewajiban semua pihak sesuai dengan hukum humaniter internasional.
Dan pemirsa, gugurnya prajurit kontingen Garuda di Lebanon ini menjadi pengingat akan besarnya pengorbanan prajurit Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Dan di tengah konflik yang belum mereda saat ini, harapan akan perdamaian masih terus disuarakan baik oleh Indonesia maupun komunitas internasional. Semoga para prajurit yang gugur juga mendapatkan tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.